Bisa saja miskin karena bertani atau bertani karena miskin. Karena miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang sana, hari ini saya sama seorang petani yang sebenarnya dulunya adalah bukan petani, tapi tetap anak petani. Anak Pak Tani. Anak Pak Tani. Tapi begitu umurnya sekarang sudah bertambah, rambutnya sudah putih, baru menentukan untuk bertani. Namanya adalah Antun Purnomo. Ini adalah salah satu petani yang ada di Desa Sindu Agung. Kenapa milih bertani sekarang? Padahal dulu kan sudah asik dengan pendapatannya. Kalau ditanya itu mas, geli-geli asik ya. Ya, Geli-gelinya gini, karena sebenarnya aslinya memang berangkat dari anaknya Pak Tani. Aslinya dibesarkan oleh keluarga yang memang bertani. nah, penghasilannya berpertani. Iya, bahkan untuk kehidupan, menopang kehidupan sehari-hari dari kecil, dari sebelum lahir sampai besar itu dari hasil bertani. Alasan saya terjun, sebenarnya terjunnya sudah lama, sejak kecil sudah terjun. Ya, kalah. Tapi kan tidak terlalu aktif di situ. Ya, hanya sekedar bantu ketika ada pekerjaan orang tua yang agak berat, Ya. datang bantu. Jadi sekali-kali dalam satu musim paling 3 atau 4 kali. Ya, Nah, nggak cukup 5 kali. Tapi sekarang sudah menekuni sendiri. Sekarang sudah mencoba belajar untuk menekuni yang saya anggap ini hobi baru saya. Wah, hobi. Ya. Bertani itu hobi ya. Hobi. Padahal dulu kan gini, Ya. penghasilan yang lalu itu kan saya lihat malah justru lebih baik daripada yang sekarang itu, karena bahkan ada komentar yang mengatakan bahwa ciri-ciri petani itu adalah miskin. Siapapun yang jadi petani itu miskin, yang dapat bantuan juga orang miskin, dan salah satunya adalah orang petani. Apa pengen mau jadi dicap sebagai orang miskin? Kalau ditanya pengen atau enggak, saya rasa enggak ada orang yang mau miskin. Nah, Cuma tadi itu saya agak kesentil sedikit masalah miskin tadi itu. Ya. kenapa itu? Nah, itu yang menggelitik juga di telinga saya 2 tahun terakhir ini, karena pandangan umum masyarakat bahwa petani itu miskin. Ya, Nah, setelah saya coba cari tahu tentang bagaimana seluk-beluk petani, bagaimana penghasilan petani, terus bagaimana cara kerja petani, dan ternyata petani itu malah tidak bisa dikategorikan miskin. berarti petani itu bukan termasuk orang miskin. Bukan, karena kalau miskin sudah dipastikan tidak mampu bertani. Tidak mau bertani. Iya, tidak mampu. Karena pengeluaran pertanian itu juga besar. Terus kemudian petani-petani yang utamanya petani pemilik itu adalah mempunyai modal lahan yang cukup, apalagi di kampung seperti kita ini, paling tidak kita punya 1/2 hektar. Nah, 1/2 hektar itu kalau dijual angkanya lumayan, dan uang sekitar ratusan juta, berapa, 150-350 juta itu bukan yang punya, bukan orang miskin. Iya, bukan orang miskin itu. Tidak bisa dikategorikan miskin lagi ketika sudah ada lahan, walaupun tidak semuanya dijual. Mungkin ada kebutuhan yang harus dibiayai secara tiba-tiba atau dalam keadaan darurat. Petani menjual asetnya berupa lahan itu sudah tidak bisa dikategorikan miskin. Ya karena itu nominalnya luar biasa, apalagi 5 tahun terakhir ini kan. Kalau dulu mungkin lahan pertanian itu hampir bisa dibilang, apalagi pertanian sawah, bisa dibilang tidak ada nilainya. Betul. Ya, saya ingat kalau tidak salah sekitar 7 tahun lalu orang berlomba-lomba merubah lahan persawahan menjadi lahan kebun, ditanamilah tanaman-tanaman kebun, misalnya kakao, jeruk. Termasuk jeruk kalau di sini Iya. ada dulu banyak. Kakao dengan jeruk di sini yang. Enggak, tapi begini, pertanian di Luhut Timur ini kan mungkin ya di beberapa tempat perkembangannya mungkin cukup bagus, tapi tidak semua titik di Luhut Timur ini yang perkembangan pertanian itu sangat signifikan gitu. Nah, bagaimana ini?
Karena sampean ini loh terjunnya, kalau saya ngatakan terlambat, ya hampir sebenarnya. Hampir terlambat, karena sekarang itu sudah zamannya 4.0, 4.0. Nah, banyak anak muda yang sekarang sudah mulai mau bertani. Nah, sekarang kok di umur yang setua ini, maksud saya ya agak terlambat sebenarnya. Kalau dari kemarin-kemarin umurnya masih muda, tenaganya masih roso, kenapa kemarin-kemarin nggak mulai bertani memang? Atau memang di tempat yang kemarin itu sudah cukup menghidupi? Kalau itu apa ya? Kalau kita mau bicara dari hasil, kalau saya gambarkan itu sebenarnya sama Ya. Hanya kalau istilah kami orang Jawa itu wang sinawang. Ya betul. Ya, sawang sinawang kan. Orang menganggap pekerjaan saya sebelumnya itu banyak menghasilkan uang. Ya nak kerja di tempat yang tidak panas, Ya, tidak kotor. Nah, itu saya tekuni selama kurang lebih 21 tahun. 21 tahun, lumayan. Terus di 5 tahun terakhir ini saya rasakan ada sesuatu yang apa ya, mungkin bisa dibilang agak jenuh dengan pekerjaan itu ya. Pekerjaan di meja. Terus sekarang mau terjun di lumpur. Iya, betul sekali. Tapi mungkin begini, punya pendapat atau punya pandangan nggak, pertanian di Luhut Timur ini mulai dari kebijakan pemerintah, terus kemudian pola pikirnya masyarakat, atau apalah ya, mindsetnya masyarakat tentang pertanian itu sendiri, apa pendapatnya? Kalau dikaitkan dengan kebijakan pemerintah, sebenarnya upaya pemerintah di Kabupaten Luhut Timur sudah lumayan ya. Sudah lumayan. Walaupun belum maksimal tapi sudah lumayan. Kenapa? Karena yang saya lihat pertama, komoditi hasil pertanian itu sudah mulai dilirik oleh pedagang dari luar. Ya. Itu kan salah satu tanda bahwa merupakan unggulan, produk unggulan kita di Kabupaten Luhut Timur. Itu produk pertanian itu masih termasuk produk yang diperhitungkan gitu. Iya, diperhitungkan. Seandainya tidak ada komoditi yang komoditi andalan, mungkin tidak akan dilirik oleh pedagang dari luar Luhut Timur. Kenapa? Karena di sana itu di luar Luhut Timur bisa jadi lebih bagus kualitasnya. Di sini kurang bagus, tapi karena di sini juga dilirik, paling tidak pasti setara. Kualitas hasil pertanian di Kabupaten Luhut Timur dengan di daerah lain itu, kalau saya amati memang setara, memang sudah seimbang. Karena saya juga melihat, pernah keluar itu, memang ternyata produk-produk dari Luhut Timur itu memang sudah masuk sebenarnya di kota-kota itu. Seperti di Makassar itu coba kita lihat, banyak itu produk-produk dari Luhut Timur. Terus kemudian, nah beras ya gabah yang keluar dari Luhut Timur itu juga sebenarnya kemana, ya kan? Cuman dia tidak terbranding bahwa itu adalah hasil karyanya orang Luhut Timur. Tetap menjadi brandingnya orang yang menjual beras itu, ya kan? Nah itu kan sebenarnya bukti bahwa potensi kita di Luhut Timur itu memang ada, cuman kita nggak mampu mengelola itu, belum mampu lah, atau belum menjadikan branding bahwa beras Luhut Timur itu sebenarnya kualitasnya nggak bukan ecek-ecek gitu, sudah mampu bersaing. Salah satu contoh, ini bukan di pertanian sawah ya. Ada teman saya di kecamatan sebelah, Kecamatan Kalaena itu, yang dia punya hasil gula dari pohon kelapa itu dipasarkan di Makassar dengan brandingnya di wilayah Makassar gitu. Itu kan lain dari sini mungkin kalau seperti itu, dan tidak menutup kemungkinan beras kita di Luhut Timur itu di branding orang ya, sudah pasti itu bisa pedagang yang besar-besaran mengambil hasil komoditi pertanian dari Luhut Timur, kemudian di branding dari sana. Kita juga nggak bisa protes, Mas. Ya, terus sarannya untuk pemerintah ada nggak seputar itu? Kalau seputar itu sebenarnya simpel saya. Tinggal pemerintah itu memberikan atau membangun satu kalau di produk lain itu pabrik gitu. Pabrik, ya. Iya.
Di perberasan pun seharusnya bisa. pabrik ya. Pabrik juga. Dengan branding ada capnya Luhut Timur gitu. Gitu. Supaya Jadi kita bisa dikenal. ada beras yang logonya gambar Luhut Timur dijual di Luar Luhut luar Timur. Luhut Timur. Apalagi sampai di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan. Jadi itu juga untuk mengangkat nama Luhut Timur kan. Iya betul. Berarti sarannya tadi itu ya, kita malah punya pabrik sendiri, atau paling tidak kita punya Brand. yang beli dulu ya, Iya. yang beli dulu Timur secara besar-besaran, terus kemudian sudah keluar sebagai beras Luhut Timur, baru dijual, Iya. bukan jual gabah, Bukan jual bahan bakunya ya. bukan jual bahan Kalau baku. bahan baku kan tidak mungkin kita mau kasih merek di sini. Oh iya, karena memang yang jelas terbukti bahwa memang gabah dari Luhut Timur itu keluar semua, banyak yang keluar. Kalau di persentase ya mungkin sudah lebih dari 70% itu sudah keluar, karena paling yang kita tinggal itu Hanya dikonsumsi. hanya untuk yang dikonsumsi, karena memang pembeli gabah di Luhut Timur itu nggak banyak. Ini kan di Mangkutannya cuma ada satu yang besar. Nah, terus kemudian pembeli-pembeli yang kecil-kecilan sekarang banyak yang gulung tikar. Iya. Selanjutnya ini masih berkaitan dengan ini ngomongnya masih pertanian sawah aja lah, karena kita Iya, orang sawah sawahan ya. Terus niatnya ke depan ini apa? Apakah mau sampai tua di sawah ini, atau punya pemikiran-pemikiran yang lebih lanjut tentang bertani di sawah ini? Karena kalau kita lihat baik secara infrastruktur di seputaran Mangkutana ini kan bagus, ini banyak. Contoh kasusnya ini, misalnya banyak lahan-lahan persawahan itu yang sudah mudah diakses jalannya kan. Nah, kalau misalnya kita bisa manfaatkan lain selain untuk bercocok tanam padi, siapa tahu punya ide untuk. Kalau ide sih ada. Nah, Sebenarnya sudah lama sebenarnya ide itu. Saya cenderung ke wisata. Kayak wisata agro gitu ya. Kalau di luar sana kan wisata agro itu kebanyakan buah seperti itu ya. Iya. Iya, kalau untuk pertanian Kayak apel di Malang. apel Malang Seperti ya, itu betul. kan. Apel Malang sudah terdengar dari sini ya kan. Iya, Saya juga pernah ke sana jadi. sama. Oh. Tapi maksudnya begini ya, kalau terus datang cuman untuk lihat padi di sini kan untuk apa gitu? Sebenarnya mereka yang mereka lihat itu bukan padinya, Nah, tapi suasananya. suasana di sekitar padi Suasana itu. di sekitar padi. Nah, itu salah satu pemikat saya ketika saya sudah sering Memutuskan untuk memutuskan terjun ke sawah ini berlumpur-lumpur. Itu kan seperti itu. Ada potensi ke depan. Ya, ini saya sudah sempat berbincangkan dengan rekan-rekan aparat desa di Sinduagung ini. Mudah-mudahan nanti direspon bagus kalau itu. Nah, saya juga bisa membantu walaupun hanya sekedar membantu pemikirannya. Kalau modal kayaknya nggak bisa karena petani itu miskin ya. ya nanti modalnya itu biar dipikir sama aparat Iya, desa. desa. Ya, petani miskin. Kalau petani mau keluarkan modal, ya memang kalau dijual asetnya memang ya oke lah besar, tapi kalau untuk menjadi permodalan memang ya tergolong miskin juga ya kan. Iya. Karena nggak mungkin tanahnya mau dijual untuk memperbaiki lahan, kan itu goblok juga. Masa Depannya akan mati, malah makan suram gitu kalau. Jadi bukan mau meningkatkan kesejahteraan, tapi malah menurunkan kesejahteraan itu. Kalau sekaitan dengan hal tadi itu, apa saja yang bisa diperbuat di sawah, di lingkungan sawah itu, di persawahan. Tadi ada wisata ya. Kemudian yang sudah ada ini di Luhut Timur banyak ya, lahan-lahan di persawahan itu sebagian di empang, kemudian itu tempat pemancingan. Itu kan salah satu nilai plus juga Oh bagi iya petani. betul. Itu saya sangat tertarik juga yang seperti itu. Sudah ada beberapa yang bahkan tamunya itu atau pengunjungnya itu Bukan petani. kalangan elit ya, kalangan elit yang berkunjung ke situ, walaupun sebenarnya dia tidak ingin melihat sawahnya, tidak ingin melihat ikannya, tapi ada seni tersendiri ketika memancing itu dengan pemandangan. Ya, suasana lah yang Suasana. dibutuhkan. Dan itu sebenarnya hal yang mahal, Iya. karena tidak ditemukan di tempat-tempat lain. Di kota pun nggak ada. Untuk membangun sebuah persawahan kalau di kota kan nggak mungkin. Nggak Ya. mungkin, masa mau tanam di gedung. Nah,
Tapi tentunya begini, selama kemarin tidak berkecimpung langsung di sawah, tapi kan sudah melihat, mendengar, atau dapat informasi dari orang tua, tetangga, dan lain sebagainya. Kalau menurut sampean ini, perkembangan pertanian di Luwu Timur ini seperti apa? Yang sudah ada sekarang ini. Kalau perkembangan pertanian, terutama pertanian sawah, itu lumayan pesat sebenarnya perkembangannya. Walaupun petani sendiri selalu mengeluh dari musim ke musim. Itu selalu ada petani yang mengeluh. Nah, bukan juga sampai ke telinganya bukan hanya sampai ke telinganya para petani, tapi sudah di kalangan elit dari kecamatan. Desa pun sudah mungkin panas telinganya kalau dengar keluhan petani, terutama pupuk. Betul. Seperti itu. Ketika petani itu didorong untuk organik dan lain sebagainya, tidak terlalu mengandalkan pupuk kimia, petani susah untuk menerima. Nggak move on. Iya, nggak bisa move on dia dari pupuk kimia. Dari Kenapa? ketergantungan. Karena nalurinya petani itu ingin mengejar hasil. Ya, sementara dengan pola-pola organik itu betul memang menghasilkan, dan kalau ditekuni pun lebih hasilnya sebenarnya. Cuma dia sudah terlanjur dengan kebiasaan-kebiasaan lama yang mungkin menurut sebagian orang itu pola-pola kuno dalam bertani. Dan organik pun itu sebenarnya malah pola lebih kuno lagi ya. Dulu belum ada pupuk kimia, mereka tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli pupuk. Cukup kotoran kandang, kemudian sampah-sampah bekas bakaran sampah dari daun-daun itu dikumpul kemudian dipakai untuk memupuk tanaman padi. Itu sangat bagus juga. Kan terbukti biasanya ada jerami yang dibakar di lahan, dipetakan sawah. Itu pasti pas di tempat jerami yang numpuk dibakar itu ya lebih subur. Betul. Nah, seperti itu sebenarnya yang. Tapi kan itu bukan pekerjaan sepele. Ya betul memang. Kalau mau jadi organik itu bukan pekerjaan sepele. Mungkin kalau modal secara finansial yang dikeluarkan yang berupa uang itu ya, itu mungkin jumlahnya sedikit. Tapi biasanya dia dengan berkurangnya uang yang dikeluarkan, yang ditambah adalah tenaganya. Misalnya kalau kemarin itu bawa pupuk kimia itu cukup 2 sak, untuk setara 2 sak itu kita butuh sak yang lebih banyak kalau untuk organik. Itu, dan itu agak berat untuk dilakukan oleh masyarakat. Kemudian masih nyambung ya masalah pertanian sawah, perkembangannya di Luwu Timur tadi. Saya katakan cukup pesat sebenarnya dari segi upaya pemerintah dalam mengcover bidang pertanian ini. Contoh, sudah mengajukan tenaga penyuluh. Itu kan salah satu upaya pemerintah ya. Betul. Kemudian ketersediaan pupuk juga sudah diupayakan oleh pemerintah, walaupun kadang ya kontroversi. Lalu harga komoditi itu sendiri pemerintah sudah punya upaya untuk membuat standar harga. Iya. Tinggal petani sendiri yang sebenarnya harus berkreasi sebenarnya karena upaya apapun, sehebat apapun upaya pemerintah, kalau objeknya itu tidak merespon dengan baik, saya rasa tidak ada keberhasilan juga. Yang paling kontroversial ini salah satunya adalah berkaitan dengan pupuk dan cara mendapatkan pupuk itu. Contohnya sekarang kartu tani. Ya mungkin sekarang penginputannya teman-teman PPL itu memang belum 100% kan. Kalau saya ngomongnya baru sekitar 70% itu yang baru terinput oleh aplikasi, oleh sistem RDKK itu. Dan masih ada upaya-upaya. Tapi kan kebanyakan teman-teman petani itu sudah salah paham duluan. Walaupun begini, itu tidak terinput itu kan ada beberapa permasalahan. Misalnya memang dari petani yang kemarin terlambat menyetor KK dan KTP-nya. Tapi begitu kartu tani sudah dibagi dan dia tidak dapat bagian, kan itu yang terlihat salah ya teman-teman PPL. Itu kan biasa terjadi seperti itu. Tapi kan masih ada upaya-upaya lah. Jadi mungkin juga perlu saya sampaikan bahwa
sekarang masih ada waktunya, masih banyak waktu untuk mendapatkan kartu tani itu. Dan ke depan memang ini agak menjadi dilema bagi kami, teman-teman penyuluh itu. Besok itu tahun 2021 itu jumlah pupuk sudah berbeda. Dari kalender tanam yang ada itu, Katam ya, dari aplikasinya Litbang itu, sekarang Luhut Timur itu rata-rata cuma NPK-nya cuma dapat 200 kilo. Terus kemudian ureanya kalau tidak salah itu 150 kilo itu. Jadi usulan berapapun yang diajukan oleh teman-teman penyuluh, teman-teman PPL atau kebutuhannya petani itu sendiri yang ditulis dalam RDKK manual, terus kemudian diupload di sistem, itu nanti secara otomatis akan disaring oleh Katam. Kalau kemarin dimasukkan 300, besok tetap munculnya cuma 200. Nah itu akan menjadi gejolak baru lagi di masyarakat. Dan itu kalau misalnya sosialisasi ini tidak tersebar luas, ya akan menjadi gejolak baru. Sudah kemarin dikenal dengan pupuk langka atau angel, nah sekarang dosis pula yang akan dikurangi. Jadi kan memang ya barang-barang seperti itu harus kita hadapi dan harus kita lalui. Nah mungkin solusinya adalah sekarang sudah harus siap-siap memang. Nanti panen kali ini itu harus disimpan memang untuk beli pupuk yang non subsidi beberapa saat, supaya nanti begitu datang pupuk subsidi yang biasanya terlambat atau apa, itu kita pemupukan dasar itu sudah aman gitu. Kalau saya punya keluhan sendiri, itu sebelum saya terjun di sawah, keluhan saya itu berangkat dari karena orang tua itu selalu mengeluhkan pupuk. Kemudian saya tanya juga teman-teman PPL, bagaimana atau pupuk seperti ini kok susah, kayaknya petani ini dipersulit oleh pemerintah. Saya pernah membaca di salah satu media, jadi itu redaksinya itu tentang pertanian di negara lain ya. Di satu negara pertanian itu polanya beda dengan di Indonesia. Polanya seperti ini kalau di negara itu, saya katakan kayak Malaysia, Jepang dan lain sebagainya. Itu pemerintah tidak mengatur pupuk. Dia hanya satu yang diatur, tapi yang diatur oleh pemerintah itu adalah harga. Ya tunggu nanti kalau saya sudah jadi menteri. Iya, saya doakan Mas. Mudah-mudahan presiden sekalian apa? Karena saya akan hilangkan itu pupuk bersubsidi. Kenapa? Karena ketika harga satu macam saja yang diatur oleh pemerintah atau yang disubsidi, saya rasa pemerintah bisa memangkas banyak birokrasi. Dengan dipangkasnya banyak birokrasi itu otomatis juga anggaran juga bisa dikonsentrasikan ke satu itu saja. Cukuplah silakan perusahaan-perusahaan pupuk itu jual harga pupuknya sesuka mereka. Semahal mungkin. Semahal mungkin. Pokoknya jadi namanya pedagang apa namanya perusahaan pasti cari keuntungan. Nah, nanti kita pemerintah mengimbangi itu dengan harga. Jadi kalau pertanyaannya begini, kalau misalnya ada pertanyaan begini, bagaimana kalau subsidi pupuk itu saya cabut tapi saya kasih jaminan harga, setuju enggak? Saya setuju sekali. Justru itu yang saya inginkan. Karena ada efek lain yang akan timbul di petani sendiri. Efek itu salah satunya petani tidak akan bermalas-malas lagi. Dan tidak ada ketergantungan. Iya. Karena saya terus terang kalau bisa berpendapat kasar, kenapa petani di Luhut Timur ini tidak meningkat kalau ada pertanyaan begitu ya, atau peningkatannya tidak terlalu pesat? Yang pertama itu karena pupuk. Karena para petani itu mengandalkan pupuk bersubsidi itu. Nah yang kemarin-kemarin itu pupuk bersubsidi itu kan selalu datangnya tidak tepat waktu, dosisnya tidak cukup, atau memang dia tidak punya, petani itu sendiri tidak punya akses untuk itu, untuk mendatangkan cepat itu. Jadi satu-satunya hasil petani itu yang mempengaruhi bukan cuma dari pupuk, namun dari cara perawatan, baik itu pengendalian hama, pengendalian gulma.
karena tanpa semua dikendalikan, hanya dengan satu unsur tadi, satu bahan pupuk itu tidak akan bisa mencapai hasil yang maksimal petani. Jadi memang yang sering dikeluhkan petani hanya pupuk. Ternyata bukan faktor itu saja yang sangat menentukan. Ada beberapa faktor yang memang menunjang dan menentukan hasil dari petani itu sendiri. Betul. Kalau di depan tadi saya sudah menyampaikan tentang pandangan secara umum bahwa petani itu miskin. Nah, sebenarnya ada juga sebagian petani itu yang miskin karena bertani. Ya, miskin? Miskin karena bertani. Iya. Contohnya seperti ini. Ketika petani itu dalam menggarap lahannya dengan asal-asalan, dia sudah keluarkan biaya di awal, kemudian bahkan itu biaya ketika di awal itu dia tidak bisa membayar cash. Dia mengutang dulu. Ketengkulak. Iya. Jasa misalnya dalam membajak sawah itu biasanya dibayar setelah panen. Setelah panen. Kemudian biaya tanam pun kadang dibayar setelah panen. Pupuk pun dan obat-obatan itu dibayar setelah panen. Saya katakan ada petani yang miskin karena bertani. Ketika hasil dari pertanian tidak bisa mencukupi biaya-biaya yang sudah dikeluarkan dari awal oleh pembajakan lahan dan tanam dan perawatan, itu kan otomatis petani harus membayarkan semua itu dari hasil yang lain. Berarti dia dimiskinkan karena bertani itu. Iya. Dan kadang petani juga tidak sadar ke situ bahwa dia sudah dimiskinkan karena bertaninya itu. Iya. Itu yang saya maksud petani Itu kan sebenarnya cuma mindsetnya saja kan sebenarnya. Iya. Berkaitan dengan mindsetnya masing-masing. Ketika dia bisa merubah pola pikirnya, tentunya tidak akan seperti itu yang terjadi. Karena salah satu faktornya adalah ketergantungan sebenarnya. Iya. Baik itu ketergantungan tadi itu. Sama racun, sama tengkulak, Iya. sama apa lagi ya? Ya sama pedagang-pedagang di luar. Iya. Atau bukan di luar, sama pedagang lah, karena biasanya ngutang dulu untuk beli pupuk. Nah dia terus mau nggak mau ya dibeli sesuka-sukanya. Iya. Itu kan akan memiskinkan juga. Dengan harga yang kadang tidak wajar. Tidak Ketika wajar. cash harganya sekian, kemudian ketika dibayar per panen sudah beda dengan harga ketika Pastilah, cash. sudah Ya, pasti seperti itu. Dan kalau tidak bisa mencukupi hasil pertanian, itu kan ya tadi serba kekurangan petaninya. Ya pasti miskin. Misalnya dia hanya kerja buruh selain bertaninya, ya otomatis hasil dari kerja buruh itu bukan hanya untuk menghidupi keluarga, tapi untuk membayar perongkosan biaya dalam bertani tadi itu. Itu yang saya maksud tadi, petani miskin karena bertani gitu. Ya. Jadi bisa saja miskin karena bertani atau bertani karena miskin. Karena miskin. Jadi ada beberapa kemungkinan ya, tapi ya, oke lah. Itu tergantung orangnya yang menyikapi. Iya. Dan yang berpendapat sebenarnya. Oke, mungkin karena ini sudah cukup, jadi mungkin ada beberapa yang perlu disampaikan. Apakah pesan kepada pemerintah atau kepada teman-teman petani yang lain, silahkan kalau misalnya mau disampaikan. Ya. Yang pertama pesan untuk pemerintah, terkhusus pemerintah Kabupaten Lombok Timur ya, tentang optimalisasi pertanian, terutama pertanian sawah ini. Petani sangat mengharapkan upaya yang serius sekali dari pemerintah, baik itu terkait kebutuhan-kebutuhan petani maupun hasil dari komoditi petani itu sendiri. Itu tolong diperhatikan Penyerapannya ya. penyerapannya dari hasil pertanian itu sendiri, karena itu perannya sangat besar dalam peningkatan hasil dan kesejahteraan para petani itu sendiri. Kemudian untuk petani-petani yang sekarang menggeluti pertanian sawah, saya juga punya pesannya, bukan nasihat tapi pesan saja, karena saya ini petani. Ajakan lah. Ajakan berseriuslah dalam bertani. Ya. Kemudian petani itu harus harus modern sekarang itu, Mas. Betul. Ya, harus modern, harus mengikuti perkembangan dunia pertanian. Kemudian harus bisa mensiasati segala sesuatunya yang berkaitan dengan tanaman padi itu sendiri.
kalau di sawah ya. Ya. Misalnya pengendalian hama, pengendalian gulma, kemudian apa namanya waktu periode tanam. Nah, itu kan biasa ada yang sesuka hatinya sendiri. Oh iya. Ya dari Jadwal anjuran tanam pemerintah. Iya, jadwal tanamnya itu. Ada yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, namun dia tidak mengikuti itu. Itu kan dampaknya ke petani sendiri. Ya pasti itu. Ya, ayo kita sama-sama guyup satu persepsi kita dalam bertani, tetap semangat, yakin bahwa petani itu bukan miskin. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.